Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah Pak Budi Ari kemarin berpindah haluan dan banyak yang membahas permasalahan itu, kemudian beberapa termul mencak-mencak ya, marah-marah. Di antaranya ketua geng Solo tuh, siapa Pak Kristantio itu ya. Kemudian ada permasalahan juga nih antara si Mosanto dengan Rismon. Jadi sampai saat ini ya kita melihat bahwa relawan Jokowi itu berusaha untuk mengalihkan isu. Ada yang mencoba untuk mengalihkan isu kepada Mahkamah Agung tuh. Saya sudah melihat beberapa videonya dan mau membahas itu tapi nggak sempat ya. Mereka mencoba mengalihkan ke itu. Kemudian ada yang mengalihkan kepada orientasi seksual dari salah satu di antara RRT ini. Ini hal yang kampungan begitu ya. Hal yang disayangkan apabila perkara seperti ini marak di dalam dialektika berpolitik di Indonesia atau di dalam dialektika sosial secara umum di Indonesia. Dan sayangnya banyak peminatnya. Ya, ini harus mulai dikikis ya hal-hal seperti ini. Nah kemudian secara tidak langsung nih dua orang ini ketemu, bukan tidak langsung, secara langsung ya ketemu di channelnya Mosato nih, siapa ya Mosato itu sendiri sama siapa Pak Kristantio ini. Dan si Mosato itu udah marah-marah duluan kepada Rismon ya di dalam videonya tersendiri. Jadi permasalahannya agak ribet. Saya sudah melihat ini bukan agak lama, sebentar saja video yang akan kita saksikan ini, cuman videonya panjang begitu, saya cuman baru lihat sebentar, dan dari sedikit yang saya lihat saya kira ini video akan sangat bodoh sekali ya, akan sangat memalukan sekali, karena kedua orang ini atau dengan hostnya nih, tiga orang ini berusaha untuk menyeret permasalahan substansial di dalam kepemimpinannya Jokowi yang diusut oleh tiga orang yaitu RRT itu kepada permasalahan ras, kepada permasalahan kemajemukan yang ada di Indonesia. Ini memalukan ya. Kita akan simak saja siapa sebetulnya ini yang memalukan itu. Apakah dari pihak Rismon, karena yang dibahas di sini kalau tidak salah ya pihak Rismon sendiri, atau memang mereka yang memalukan itu. Kita simak saja karena videonya panjang. Oke, selamat malam. Bersama dengan saya Fritz Alorboy. Hari ini saya minta izin ambil alih Mosato TV. Apa alasan saya ambil host membicarakan atau membahas tentang ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Silahkan mau diambil selamanya juga ya. Khususnya ditujukan kepada pemilik Mosato, yaitu Bang Irjen. Salah satu atau dua orang yang namanya Rismon dan si Michael Sinaga ini membuat sebuah komentar yang menurut kami, saya juga anak NTT, merasa terganggu karena ada banyak pernyataan yang katanya. Sebentar ya, gak usah bawa-bawa NTT lah, saya Sunda gitu ya, Pak Jokowi Jawa begitu, gak usah bawa-bawa kayak ini narasi akan sangat kampungan sekali saya rasa ya. Satu lagi tadi siapa? Pak Michael Sinaga, kalau tidak salah beliau itu apa? Channel Santana ya kalau tidak salah. Dibilang miskin, Irjen miskin. Insinyur Janes, entah kapan jadi insinyur kita nggak tahu. Ternak Janes, ternak itu kayak kita ibaratkan binatang begitu ya. Nanti kita akan minta pendapat dari dua tokoh ini. Terus tidak punya duit, jadi mendukung Pak Jokowi untuk mencari duit. Bawa kolor dari NTT datang ke Jakarta cuma 3. Terus pakai motor butut dan lain sebagainya. Ada istilah yang lagi keren katanya menyinggung tentang boti, alias si kata Rismon mengatakan bahwa sudah menyinggung tentang seksualifikasi seksnya pribadi dia atau sama jenis. Oke, saya mau seksualitas. tanya. Di sini di kanan saya adalah. Sebentar, berarti itu kan permasalahannya. Kita ulang lagi permasalahannya biar kita paham nih. Apa sebetulnya yang ditanyakan? Insinyur Janes, entah kapan. Sebentar, Irjen ya. Membuat sebuah komentar yang menurut kami, saya juga anak NTT, merasa terganggu karena ada banyak pernyataan yang katanya. Sebentar, ini yang dipermasalahkan si Irjennya itu, bukan NTT-nya, harus paham. Ya, kamu itu kalau ada masalah dengan pribadi nggak usah bawa-bawa rasnya. Jadi repot nanti kalau seperti itu. Ini mah ya kita sudah agak bagus kok di dalam menghilangkan rasisme di Indonesia itu dari satu suku kepada suku yang lain. Sekarang mau dibawa-bawa kayak gini, mau ngapain kalian itu? Ya, kalau yang diserangnya satu orang cukup satu orang itu.
saya tidak membenarkan ya apa yang dikatakan oleh siapapun dalam hal ini, mungkin Rismon ya. Saya tidak membenarkan itu karena sekali lagi ini sudah di luar substansi permasalahan. Akhirnya menjadi ramai kan, menjadi ribut. Substansi masalahnya jadi hilang. Kalian itu pada akhirnya mau ngapain gitu. Cuman ini kampungan kalau dibawa-bawa seperti ini. Nih kita saksikan lagi nih. Jangan dulu kemana-mana ya. Dibilang miskin, Irjen miskin. Oh. Insinyur Janes. Yang dibilang miskinnya siapa? Si Irjennya. Ya, saya tidak membenarkan itu. Ya, tapi kalau memang ia benar miskin, so what begitu. Ya, nggak jadi masalah juga kalau benar miskin. Saya lama miskin juga. 10 tahun waktu ngaji itu, fakir miskin saya. Saya ini apa? Mustahik zakat itu berapa lama? 10 tahun. Ya nggak apa-apa, disebut miskin kok tersinggung ya. Biasa saja. Kalau emang benar. Kapan jadi insinyur kita nggak tahu. Ternak Janes, ternak itu kayak kita ibaratkan binatang begitu ya. Nanti kita akan minta pendapat dari dua tokoh ini. Nah sebentar, kalau apa dibilang seperti itu ya, dengan cara kalian yang urakan seperti ini itu tersinggung, kalian itu harus mempertebal lagi telinga tuh. Telinga kok tipis banget begitu dalam hal seperti ini, disebut ternak aja tersinggung. Cuman sekali lagi, kata-kata seperti itu harusnya dihilangkan harusnya. Terus tidak punya duit, jadi mendukung Pak Jokowi untuk mencari duit. Bawa kolor dari NTT datang ke Jakarta cuma 3. Sebentar. Kalau dukung Jokowi karena duit, itu mah kita melihat sedari awal banyak. Itu dalalah ya yang kita kirakan, yang kita lihatkan. Karena kalau bukan karena duit ya karena apa? Itu yang kita lihat. Cuman kalau misalkan mereka tidak merasa, ya sudah begitu, nggak apa-apa juga. Saya rasa yang seperti ini wajar terjadi di luar, cuman tidak berarti tuduhan itu betul. Terus dari NTT bawa kolor butut, itu kan disebut dari NTT, ya disebut daerahnya memang berasal dari sana kan, so what begitu, ya nggak, NTT-nya nggak disebut-sebut sama sekali dalam pengertian secara etnis. Aduh ini mah. Terus pakai motor butut dan lain sebagainya. Ada istilah yang lagi keren katanya menyinggung tentang boti, alias si kata Rismon mengatakan bahwa sudah menyinggung tentang seksualitas seksualitas pribadi dia atau sama jenis. Oke, saya mau tanya. Di sini di kanan saya adalah pemilik Mosado TV, Bang Irjen. Selamat malam Bang Irjen. Terima kasih Bang Frit Alorboy yang sudah mengambil alih Mosado TV. Luar biasa. Di samping kiri saya adalah Bang Christian Oni. Siapa sih yang tidak kenal? Generasi muda yang mendengar video ini dia geram hingga dia mengangkat bersuara. Dia juga ingin bersuara. Yang bilang Jokowi itu manusia terhebat ya di Indonesia. Presiden nomor 1. Cuaks. Bang Irjen, lupa loh. Ketua Umum DPP Geng Solo. Oh ya, Barisan Geng juga Solo. Barisan Geng Solo. Ketua Umum sudah turun tangan, pusing kepala kita kalau kita mau melawan lagi. Bang Irjen, saya penasaran. Beberapa hari ini saya menonton video terkait dengan persoalan dengan Rismon dan Michael. Michael merasa tersinggung, baperan tingkat tinggi hingga ingin melaporkan. Bang Irjen, kira-kira persoalan apa sebenarnya sehingga mereka ingin melaporkan dan bahkan ancam memberikan ultimatum bahwa kalau dalam 3 hari atau 3 kali 24 jam tidak mencabut atau menghapus video itu, maka mereka akan melaporkan. Kira persoalan apa? Silakan. Sekarang seberapa hari? 5 hari. Nah, berapa hari nih? Masih hari. 5 hari. Kelima lah. Hari kelima. Katakan 5 lah. Udah lewat ya? Udah lewat nih. Ya udah biasa. Makanya permasalahan tidak substansial seperti ini harusnya dikurangi. Akhirnya kedua pihak jadi kelihatan blow on begitu ya. Kedua belah pihak ini kemarin mengatakan dalam beberapa hari ke depan akan ada gelar perkara, nggak ada. Kemudian ini juga mengatakan ultimatum 3 kali 24 jam mau dilaporkan, nggak ada juga. Ya memang permasalahan-permasalahan tidak substansial seperti ini harusnya dihindari begitu ya. Terusin ya. Artinya udah anulir, gugur lah ultimatum mereka ya. Nah, kalau kita melihat dulu bagaimana ancaman dari si Rismon ini dan Michael Sinaga, ya mengancam pasti mau melaporkan saya ya, bahkan ingin meminta saya untuk menghapus channel Mosado dan juga akan mengirimkan saya ke Nusa Kambangan. Menghapus channel Mosado? Ya. Enak aja. Emang mereka bayar berapa? Kirim ke Nusa Kambangan? Suruh kirim ke Nusa Kambangan. Emangnya kasus apa sih mereka mau kirim ke Nusa Kambangan? Apa kapasitas mereka? Saya nggak tahu halusinasi mereka ya. Jadi mereka tersinggung. Ya itu omong-omong kosong ya. Dengan konten saya. Sebenarnya tersinggung. Konten saya itulah coba konten lihat yang nih. Sudah kesekian lah saya mereaksi konten dari Kim Macan. Ya, itu siapa sih? Kim Macan itu seorang peramal. Peramal yang artinya memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Pertama dalam konteks entertainment, hiburan ya, karena dia seorang peramal, terus membaca seseorang atau siapapun melalui kartu tarot. Nah, artinya di sini tidak secara langsung menuduh kan? Nah, coba lihat, dengar apa kata mereka. Mereka itu melihat sesuatu dengan apa? Dengan ramalan, dengan kartu tarot, bukan dengan analisa otak. Jadi para peramal itu tatkala mereka sedang meramal begitu ya, mereka itu menghilangkan otaknya, menghilangkan daya analisanya.
Jadi akhirnya tebak-tebakan tuh. Ya, kayak siapa? Deni Darko kalau nggak salah, sama tuh di dalam apa channel YouTube-nya itu meramal seperti itu. Nggak boleh. Kalau saya nggak tahu agama mereka ini apa, cuman kalau di dalam Islam nggak boleh. Islam itu adalah agama yang amat sangat menghargai akal sehat. Ya, makanya tidak boleh mabuk di situ. Ya, salah satu maqasid syariah itu apa? Hifzul akli, itu untuk menjaga akal. Nah, kalau kita ini memakai kartu begitu ya keluar, akhirnya kan kemana-mana narasinya begitu, dan narasi ini ditanggapi secara serius oleh Mas Sato, menyinggung orang, ya wajar lah begitu kalau misalkan orang tersinggung karena memang tidak ada dalalahnya, kita katakan tidak ada argumennya. Kalau kita sudah berbicara ini ramalan, argumen tidak bisa berargumen kita, maaf, argumen mana yang mau dipakai begitu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaannya para pendukung Jokowi juga ya, pakai klinik, kemudian pakai ramalan seperti ini, pakai tarot dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa jadi kafir ya kalau membolehkan tuh, kalau menghalalkan itu. Nggak boleh itu. Ramalan ini kan banyak profesi peramal loh. Ya. Orang entertainment kan ya dibutuhkan juga. Kemudian kontennya Ki Macan itu viral. Kemudian banyak masyarakat konten kreator yang menyebarkan konten dari Ki Macan itu tersebar viral di TikTok. Saya ini mungkin orang yang kesekian ratus lah. Kesekian ya. Sebentar, saya melihat dari kacamata agama dalam hal ini dulu ya, dalam hal peramal nggak boleh ramalan kok dijadikan profesi. Ya nggak boleh, nggak ada. Itu sama aja bakal jadi mustahik zakat itu kalau orang nggak punya sumber penghasilan yang halal, itu nggak bisa, nggak boleh. Mengambil potongan itu terus saya mereaksi. Ya, mereaksi lurus seperti apa yang dikatakan Ki Macan. Pertama, bahwa Roy Suryo itu impoten. Itu pernyataan Ki Macan. Ya. Pernyataan ramalan, ramalan. Kata kartu tarotnya. Terus yang kedua, Dokter Tifa itu anak narkoba. Jadi ramalannya begitu. Ya. Ramalan yang ketiga itu Rismon itu penunggang sesama jenis. Dan, itu ramalan ya. Dan pakai dukun. Coba itu kan keji ya. Apaan itu? Si peramal ngapain? Bego, nggak pakai otak. Harusnya ditinggalkan. Jangan dibahas kemudian dijadikan serangan kepada orang-orang tersebut. Memalukan kalian itu. Memalukan. Kalian bertiga ini ya. Terserah kalian mau asalnya dari mana itu. Kalian mau orang Sunda, kalian mau tinggal Jakarta, bodo amat. Memalukan kalian itu. Yang tiga orang ini nih. Pada saat berkumpul di sini. Memalukan. Ini kan seru kan? Ya. Jadi ya namanya orang mau multitafsir. Bukan seru multitafsir, bego. Kan ada istilah anak muda itu saya memiliki. Nah, kata boti apa artinya sebenarnya? Bung Fri tahu nggak boti? Boti itu semacam bobot tidur atau apa nih? Ini di KBBI itu tidak ada. Oh, tidak? Tidak ada. Terus mereka sendiri menjelaskan kalimat pengertian boti? Dia mau penafsiran dia merasa. Jadi di KBBI tidak mendefinisikan kata itu. Jadi kalau konteks saya tuh saya menulis di judul Rismon Boti pakai dukun. Terus tadi saya mendengar bahwa sejenis. Apakah Anda menyebutkan tentang sejenis kalau penafsiran dia mengatakan bahwa mengandung seksualitas, ya silahkan saja. Karena dia mengungkapkan. Iya, saya tidak pernah memberikan pemikiran dia untuk kau berpikir bahwa boti ini adalah seksual. Saya bilang boti itu bocor tipis. Oh, bocor tipis. Iya dong. Tipis dukun begitu. Iya kan pakai dukun dikatakan sinkronisasi itu kan kita bebas untuk multitafsir. Justru dengan perkataannya tadi sudah ada tuh menunggangi itu, kita ini belajar bahasa Indonesia ada kata-kata yang meskipun dia tidak secara literal itu menyudutkan seksualitas seseorang atau menyudutkan pandangan seseorang atau menyudutkan etnis seseorang begitu, itu sama saja. Pengertiannya apa? Pengertiannya kita sedang melihat sebuah perkara yang memalukan, mereka tidak merasa malu begitu ya. Tatkala ngobrol seperti ini kita ya nontonnya malu. Ya, ini seperti ini para pendukungnya Pak Jokowi ini. Ya, proyek gorong-gorong nih kayak gini. Saya tidak menggunakan kata penunggang sesama jenis atau istilah kata gay lah gitu kan, istilah yang sudah sangat baku di dalam itu. Justru dia harus merasa bersyukur bahwa dengan kata boti itu sebenarnya multitafsir, tidak merujuk secara langsung kan. Bang Frit kan anak hukum. Itu bahasa populer ya, sudah jelas. Ya kayak Tremul itu kan, Ternak Mulyono tuh. Itu sudah populer memang demikian. Cuman kemarin saya jadi berani bilang Tremul kan, kenapa? Karena memang ada yang mengaku Tremul. Mereka mengakui kok Tremul begitu. Ya. Terus mengancam ultimatum 3 kali 24 jam akan melaporkan. Lu jual gue borong lu. Jadi tantang balik nih. Oh iya dong. Mantap. Lu jual gue beli, tapi lu jual beta borong lu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi katanya singgung ekonomi juga. Oh iya, itu saya berterima kasih lah bahwa namanya hidup ya, kita berada dalam posisi ekonomi yang masing-masing punya kemampuan kita. Tapi ekonomi begitu apalagi kuliah S2 hukum. Ya, saya kuliah belajar S2 hukum dan kita hebat dong. Ya, artinya dalam hal ini saya tetap meminta arahan-arahan dari senior pengacara dan bukan S2 palsu ya. Oh, tidak palsu. Tidak palsu. Ini bisa cek di kampus ini. Bahkan kaprodi saya itu dan dosen-dosen saya itu hebat dan terdaftar sampai saat ini ya, dan masih itu cuman menandakan kamu sekolah aja, nggak menandakan kamu itu
bagus di dalam analisa. Peramal dipakai, S2 hukum. Tutup muka lah harusnya. Siswa aktif di salah satu kampus terbaik di Jakarta ya. Ya, artinya gini, soal bagaimana dia merendahkan martabat saya, nanya soal agama. Agama juga di situ. Agama sih, Michael Sinaga bilang, agama apa tuh dia tuh? Jadi apa maksudnya dia tanya agama? Iya, itu kan sudah tahu mensreanya. Seolah-olah mau mendiskreditkan bahwa ajaran agama tertentu kok mengajarin Irjan kayak gitu. Kau cara memfitnah orang baru agama. Bawa lagi bilang, dia dari NTT bawa cuma sempak 3 biji. Apa dia bilang apa dari NTT? Sebentar, kalau permasalahan agama itu agak penting kita untuk mengetahuinya karena kita di Indonesia itu kan negara beragama tuh. Yang mana agamanya juga jelas dilindungi, ada agama yang diakui oleh negara. Cuman itu tidak perlu dijawab, memang itu privacy, betul. Tapi kan tidak seprivasi di luar negeri. Di kita itu KTP saja ada kolom agamanya. Jadi agama itu sudah bagian embedded penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita, nih salah satunya, di antara melihat cara pandang seseorang, kita bisa menghukumi. Kalau misalkan seperti ini, saya kan nggak tahu agamanya Mas Sato ini, Irjen ini apa agamanya, saya nggak tahu. Kalau misalkan dia agamanya Kristen, saya kan nggak tahu di Kristen itu boleh percaya ramalan atau tidak. Saya nggak ngerti begitu. Makanya saya tadi katakan kalau di Islam nggak boleh. Lah kalau kemudian si Irjen ini dia adalah Islam, kemudian percaya sama ramalan, kan bego. Ya itu sudah keluar dari agamanya itu. Cuman kalau dari awal dia memang Muslim, ya masa kita mengatakan atau memperingatkan itu sudah keluar dari agama, lalu dari awal dia kafir begitu ya, di luar Islam dari awal. Jadi ini penting mempertanyakan hal itu. Tidak mau menjawab yang apa-apa. Cuman harus diingat di Indonesia ini privacy di dalam agama itu tidak se-private yang ada di luar. Kalau di luar itu private sekali begitu ya. Tidak ada kepentingan kita menanyakan agama orang lain. Tapi di Indonesia itu ada kepentingannya. Makanya di dalam kolom KTP itu ada agamanya. Kalau masalah NTT tadi disebutkan apa berangkat begitu. Saya tidak membela perkataannya Rismon. Sekali lagi saya tidak membela. Cuman ini menunjukkan kebodohan saja karena ini mau ditarik-tarik sama permasalahan ras begitu antar suku. Nah, bawa-bawa nama daerah, warga NTT harus catat itu. Hati-hati. Kau tahu sedang membangunkan singa yang tertidur. Alah. Kasih tahu. Mikael, kau siapa yang nangis saja? Siapa singa yang tertidurnya? Kamu ya. Mas Sato itu mosquito tuh, nyamuk kamu itu. Mikael saja. Hati-hati kau bawa-bawa nama daerah ya. Lihatlah saya secara personal. Jangan kau menyentuh komunitas ataupun daerah. Apalagi si Rismon bilang ijazah bapak kau, ijazah mama kau, nenek moyang kau. Tanya juga ijazah orang tua. Iya, wah ini sudah berlebihan sekali. Penghinaan. Saya, ekonomi saya bilang. Kenapa tidak melapor balik? Mereka bilang kan, Rismon bilang, try me. Kita tunggu, kita akan laporkan. Saya menunggu dengan senang hati. Kapan kau laporkan? Saya akan layani kau dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati kita akan tempur, Rismon. Kita akan tempur. Kita akan lihat bahwa bukan berarti saya menarik simpati masyarakat Indonesia untuk mendukung saya, tetapi masyarakat Indonesia sudah bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Sebentar, ya udah jelas itu, Mbak, ya memalukan kalian itu. Jadi nggak bawa-bawa ini, apalagi kalau menyentuh warga NTT. Enggak, itu yang disentuh itu kamu. Kalau disebut juga mama kamu, ya nenek kamu. Kalau mau juga kamu itu bawa anak-anak mama kamu sama anak-anak nenek kamu. Nggak bawa-bawa NTT-nya. Ini mah mau ngapain sih kita ini ya kayak gini. Cuman udah bagus. Saya jadi repot ngobrolnya. Jadi si Irjen ini kalau tidak sampai menggubris pernyataan itu ke kepolisian itu sudah bagus ya. Kita berdialektika lah di ruang publik, di public sphere begitu. Nggak usah baperan sampai lapor-lapor juga ke kepolisian. Kalau dalam hal itu baik dan betul. Cuman ini ditarik. Coba permasalahannya mana warga NTT-nya enggak nyebutin. Kalau betul itu coba nyebut aja. Dan saya tidak mengatakan itu memang baik untuk dikatakan bahwa sempak dari NTT cuma 3 ke Jakarta misalkan. Ya hal seperti itu. Itu mana warga NTT-nya yang permasalahkan begitu secara etnis nggak ada. Ya, kalau misalkan dia dari Bandung, makanya nyebutnya kayak gitu. Pergi dari Bandung, bawa sempak cuma 3. Kalau misalkan yang diserang itu saya sama Rismon misalkan begitu ya. Angga ini nih bawa sempak 3 dari Garut. Apa saya bakal bawa orang Garut? Ini sudah menghinakan Garut. Enggak. Coba lihat nah yang tajam ya. Kemana kalau ada serangan, kemana serangan itu ditujukannya. Saya tidak mengatakan itu baik dan saya tidak mengatakan itu benar secara etika perkataan itu. Tapi nggak usah bawa-bawa warga NTT kayak gitu, ngapain ya. Apalagi kalau kamu menyentuh warga NTT, hati-hati. Masyarakat NTT solidaritasnya sangat tinggi. Saya tidak mengintimidasi, tetapi mereka terpanggil secara hati nurani dimanapun kami berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kita orang. Kita tahan dulu. Nah, Mas Soto jangan tolol kamu ya. Itu hal seperti itu jangan dipakai, jangan dibawa-bawa. Ini nanti siapa Christian Oni ya bakal bawa-bawa juga. Oh ini timur begitu. Alah nggak usah lah kayak gitulah, kampungan lah. Ya timur barat nggak, kita ini Indonesia. Udah selesai.
ya permasalahan-permasalahan yang ditujukan kepada individu itu individu, kecuali kalau memang yang diserangnya itu salah satu identitas suku secara khas. Kayak kemarin tuh kan ada siapa, Panji ya kalau nggak salah, kena masalah tuh sama Toraja kalau nggak salah, pakai apa, pakai rambu Solo kalau tidak salah. Saya tidak terlalu memahami permasalahannya apa, cuman itu ada. Kalau itu ya wajar ya, ada yang tersinggung karena misalkan seseorang ini dia memakai memakai salah satu simbol atau ya salah satu simbol etnis tertentu, kemudian itu dijadikan lelucon. Wajar, meskipun seharusnya di dalam negara yang demokratis, yang dewasa demokrasinya, seharusnya tidak marah seharusnya begitu. Cuman ya kalau kita masih marah itu kalau mau demikian ya, merasa terhunjam identitas kesukuannya, sebagaimana Panji itu nggak kayak siapa, Rismon ini kalaupun benar. Dan saya juga tidak mengatakan perkataan Rismon ini benar. Ini supaya kita ini punya apa? Punya dialektika yang bagus di dalam berpikir mana yang kena serangan dan apa yang harus dibela begitu. Jangan permasalahannya kecil yang dibelanya individu tapi bawa-bawa suku. Ya repot. Apalagi nanti bawa-bawa agama. Kamu mau nanti begitu ya? Oh ini sudah bawa-bawa Islam, Rismon Islam misalkan. Ya kamu sudah mau nyerang, ini sudah tidak enak nih. Ini sudah bawa-bawa agama Islam. Ya kampungan banget gitu ya. Karena singgung orang NTT, di sini ada pemuda NTT asli, Hormat geng Solo untuk Pak Ketua. Dan juga beliau ini ada di beberapa organisasi pemuda. Sebagai orang pemuda NTT, melihat ada keluarganya, ada saudaranya yang diancam, apalagi katanya dikasih ultimatum 3 kali 24 jam tidak mencabut atau menghapus mau satu channel, akan melaporkan dan ada penghinaan kepada orang tua dan sebagainya. Saya mau tanya dulu Bang Kris Doni. Bang Kris, selamat malam. Kayak anak SMP aja, panggil-panggilan sama orang tuh. Itu bapak lu tuh. Anak-anak ternyata kita lihat itu ya, yang memenuhi media sosial ternyata anak-anak tuh. Mengerikan. Sebagai putra NTT bahkan ikut juga tergabung dalam organisasi kepemudaan ya di Kupang, di Garda. Triple X. Ini ada Garda. Oh, Garda. saya anggota. Tanggapan Abang melihat ada seorang anak muda dari NTT itu sendiri yang dihajar oleh si Rismon dan Michael. Apa tanggapan Anda melihat hal ini? Apakah Anda biarkan atau mau melawan? Silakan. Coba nih ya, orang nih dia sedang berkonflik antar individu, bawa-bawa ras, bawa-bawa etnis. Si Kristianto ini mungkin akan membela, makanya ada di sini. Ini join atas nama ras, bego, kampungan, tolol. Bego, kampungan, tolol. Ya, nggak usah bawa-bawa kayak gitu, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Luka. Rismon. Kita ketemu di mana? Voice. Dengan mode apa? Diskusi atau buku tinju? Siap ladeni Anda. Atau Anda membawa persoalan ini ke jalur hukum, kami siap hadapi Anda. Ilmu apa? Perbuatan tidak menyenangkan? Bukankah perilaku kalian selama ini sangat tidak menyenangkan bagi segenap warga Indonesia? Nggak segenap, cuman kalian aja begitu. Kau singgung ekonomi, Michael. Saya nggak ada urusan kalau tidak menyinggung tentang ras. Kau bukan menyerang Musato. Nih ya, pakai pikir sedikit ya, Kristanto. Pakai pikir sedikit, jangan pakai perasaan. Saya sudah muji kamu itu. Yang kamu gini aja. Saya sudah muji kamu itu ya kemarin. Kamu itu orangnya tulus ya. Tapi saya nggak bisa muji kamu orangnya pinter. Kamu bego. Ya, kamu itu tulus, cuman bego. Akhirnya dipakai sama orang kayak gini. Nggak jernih tatkala melihat permasalahan itu. Ya, nggak jernih. Gimana? Yang diserang itu Musato kok, bukan etnisnya. Terus kamu mau nanti bawa-bawa si Rismon juga, emang dia bukan punya etnis begitu. Dia juga punya, nanti bawa-bawa agama. Ini mah. Ya, mudah-mudahan ini tidak berkembang ya. Love. Tapi kau serang NTT. Ketika kau serang NTT, kau serang kami. Waduh. Orang NTT. NTT dan Batak. Enggak, kalau Musato aja. Jangan seperti ini pola pikir. Ini pola pikir primitif ya. Jangan diikuti. Ini pola pikir primitif kayak gini nih. Ini yang menjadikan antar suku itu berperang. Meskipun yang salahnya itu individu. Udah jelas salah ya udah biarin begitu. Ini kan sedang berdialektika dua orang ini lah, ngapain bawa-bawa suku? Malu-maluin. Pengecut itu. Kalau kata orang Sunda apa namanya? Selama ini sulit, tapi kau mau coba menghancurkan soliditas NTT dan Batak. Saya nggak ada urusan dengan ras Batak. Saya berurusan dengan kau, Rismon, dan Michael. Nah makanya itu dari awal juga Rismon juga nggak ada urusan sama
rasnya di NTT itu nggak ada urusannya sama si Bapak kalian ketemu di mana? Dengan mode apa? Diskusi atau baku tinju? Siap, kami hadapi kalian. Sakit. Jarang sekali saya bertemu dengan Bang Mosato. Tapi ketika saya mendengar bahwa dalam pertikaian opini publik kalian sampai menyeret tentang ras nama NTT, dari NTT ke Jakarta bawa sempak berapa biji? 3. Itu sangat merendahkan kami. Nggak merendahkan kami. Siapa yang merendahkan? Kamu ngerasa juga bawa sempak gitu 3 biji? Coba lihat permasalahannya. Bukan Rismon, siapa tadi? Irjen bawa sempak dari NTT 3 biji. So what? Saya tidak mengatakan itu perkataannya. Ini pola. Saya tidak mengatakan perkataan itu bagus dan benar, tidak. Kemana dan dari mana serangan terhadap etnisnya? Mana? Ya. Tapi kalau kamu misalkan bilang Rismon Boti, ya, kemudian nanti kamu bilang Rismon Boti, Rismon punya etnis juga Batak, ya udah bawa-bawa Batak, tambah bego juga nanti Rismon itu, ya. Mengerikan nih perkara-perkara seperti ini ya, jelek, jangan ditiru, jangan dilihat ya. Kalau saya mah nggak gini ya, saya begini aja. Kalau mau ketemu kita mode gini aja ya, kita mode ngopi, kita mode apa, ududan begitu ya, kita mode senyum-senyum saja. Saya katakan ini politik sudah jadi entertainment. Apa sih yang kalian bela dari Jokowi itu sampai bawa-bawa seperti ini? Memalukan. Ya, nanti bawa-bawa agama juga. Ngeri. Paham. Kalian orang intelek? Benarkah? Apakah orang intelek bisa serendah itu menyinggung sempak orang? Apakah orang intelek bisa serendah itu menggunakan frasa kata ternak ditujukan kepada manusia? Intelek macam apa kalian? Jadi saya tantang balik. Rismon, ultimatum Anda 3 kali 24 jam sudah lewat. Dan hari ini kami masih menunggu. Ini bukan lagi bicara tentang Irjen Mosato. Bicara tentang NTT. Masih. Kami siap hadapi Anda. Masih. Rismon Sianipar. Yalah, kita juga siap. Nih, ini begini ya. Bung siapa ini Kristantio ya. Kamu itu nggak hebat. Biasa aja kamu itu. Mau ngapain ya. Jangan seperti inilah. Lucu pada akhirnya. Kita tertawa melihatnya, bukan serem, enggak, ya enggak serem. Dan saya juga enggak ada urusan dalam pengertian saya enggak ada urusan sama Bung Rismonnya. Saya enggak ada urusan dengan Andanya, cuman saya punya urusan dengan pola pikir Anda di media seperti ini. Ini pola pikir kampungan, pola pikir purba nih, pola pikir primitif. Apapun ras Anda, bodoh amat. Ya, itu enggak ngurus. Ini enggak ada urusannya sama ras. Ini urusannya sama pola pikir. Pola pikir itu tidak mengenal ras. Pola pikir itu nggak ada, ya. Jangan kampungan seperti ini, memalukan, ya. Kita mah Indonesia menjaga persatuan, udah selesai sampai situ, ya. Kampungan sekali, memalukan. Dan inilah gambaran dari pembelanya Jokowi. Ya, mereka tuh seperti itu. Coba lihat si Imad tuh yang apa? Mempermasalahkan Bali Balwi, rasis juga. Ada hubungannya sama Jokowi. Kita lihat, ya. Kita lihat. Jadi malulah kalian itu. Malulah, ya. Kita merinding ngelihatnya. Ada manusia zaman sekarang itu udah nggak pakai akalnya. Udah nggak pakai otaknya buat berpikir, ya. Makanya mungkin besok lusa itu orang-orang seperti ini kalau naik motor hati-hati, helmnya pakai di dengkul ya. Itu kepalanya gak usah pakai helm. Aman kok. Itu nanti kalau dengkulnya terbentur bisa mematikan. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebodohan-kebodohan seperti ini segera dilenyapkan dari muka bumi ya, dari muka bumi, dari Indonesia terutama. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.